Karena jikalau inya tahu Rasulullah itu mati, karena kabar berita Rasulullah mati. Kabar ini dibikin oleh daripada orang yang munafik. Orang munafik itu di dalam golongan Nabi juga menghabarkan bahwa Nabi Muhammad mati, supaya sahabat yang lain ini kalau sudah mati pemimpin Islam, ada usah lagi kita meneruskan Islam. Naik Rasulullah dengan dijunjung seorang sahabat itu tadi, maka tenanglah sahabat semuanya. Itu syahidnya. Siapa yang betul-betul membantu kepada keadaan kritisnya Rasulullah SAW? Coba kita bayangkan. Wah, kita sekarang ini, kita adalah pembantu Rasulullah, menyampaikan risalah, menyambung risalah Rasulullah, membacakan kitab, makan nyaman, amplop dapat. Begitulah kita meneruskan perjalanan Rasulullah. Ujar si tukang kesah, padahal mana nang bujur-bujur pembantu Rasulullah, nang mana nang bujur-bujur. Laisal a'ma kal basir. Orang yang dibalik menembus pada sama lawan orang yang masih matanya hanya selesai operasi. Baru selesai operasi masih kada sama lawan orang yang tembus matanya. Apalagi nang balum dioperasi masih buta kada duanya. Apalagi nang memang kada bisi mata lalu-lalu. Sangat malulah orang yang tidak punya mata tetapi bisa berbicara. Dia berjalan lapas terus, salah terus karena sekehendaknya, karena inya tu kada dadang menuntun, tapi bepandar sudah macam-macam nang bepandar. Tapi alqab daripada Allah Ta'ala nang khafiyah ini masih banyak daripada alqab nang jaliyah. Orang yang diberi Allah alqab khafiyah disebutkan orang itu masuk di dalam husun. Sebab itu guru kita mendidik kita membaca akan satu wiridan, di antaranya Allahumma innalaka minal lutfi al khafiyah husun, innahu kana laka minal alqafil khafiyah husun, fa'adkhilna ya rabbi fi tilkal husun ya man yaqul syaikun fayakun. Karena orang yang dimasukkan dalam alqaf al-husiyah al-ma'nawiyah ini la yakhafu su'a kulli syai', amina min su'i kulli syai', yakni minal mahfudhin. Mata hatinya dibukakan, telinga hatinya dibukakan, tangan hatinya dibukakan, kaki hatinya dibukakan. Karena maksud hati di sini adalah roh. Roh itu mempunyai alat seperti jasad pun mempunyai alat. Mata ada, telinga ada, anggotanya ada. Tapi secara itu apa? Halus gitu kan. Nah, jadi ada nangka itu Allah Ta'ala mempunyai alqaf, ada jaliyah, ada maknawiyah. Ada. Sebagaimana Abu Jahal bisi anak Ikrimah, nyatalah alqabnya nang maknawiyah di dalam alqab jaliyah. Abu Jahal kalau kau dilihat ini sampai malaikat Jabal hampas saja sudah menpian diizini ya Rasulullah, ulun hampas dua gunung ini kepada Abu Jahal dan kawan-kawannya, karena sudah sedang banainya ni lawan pian lawan sahabat pian sedang. Kata Rasulullah, jangan, aku mengharapkan di sulbi mereka ada orang yang yuwahidullah. Karena Rasulullah ini dibukakan masih banyak lagi alqaf nang halus-halus. Kalau secara jaliyahnya sudah ini hampas saja lawan gunung, tapi ada nang khafiyahnya. Maka babukti Ikrimah binti Abi Jahlin, Masya Allah, menjadi rawi hadis, menjadi sahabat Nabi yang luar biasa. Laki-laki kata, laki-laki Ikrimah binti Abi Jahlin.
Nah ini ada alqaf al-khafiyah. Ini ada kalau Nabi, aku mengharapkan inilah arju an yakuna fi sulbih man yuwahhidullah ta'ala wa tukhrijul hayya minal mayyit. Allah mengeluarkan akan Ikrimah daripada nang hidup, daripada Abu Jahal nang mati. Artinya mati pang, orang kafir itu kan mati pang teh. Nah, jadi al-qaf Allah SWT nang khafiyah ini kita kada tahu. Kalau kita cuma ilmunya inggan al-qaf jaliyah, hikas itu aja. Apabila ada nang khafiyah, Masya Allah, ngaran kita mendustakan, ngaran kita menangkar, ngaran kita melawan macam-macam itu tadi. Kalau rasul-rasul itu semuanya dilihat secara jaliyahnya, nampaknya, bukan melihat cara maknawiyah, isi apa al-qaf nang khafiyahnya, sudah. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Illa kanu bihi yastahzi'un. Semua jadi olok-olokan. Kenapa? Karena melihat kenyataannya, tidak sampai pikirannya kepada al-qaf nang khafiyah. Nah ini fa innaha ta'mal qulub fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Jadi di sini kita dapat tahu berapa banyak dosa-dosa kita. Berapa banyak dosa-dosa kita. Kita memakai cuma kacamata nang dua, seakan-akan tidak diberi atau tidak mempunyai atau tidak menggunakan mata-mata nang di dalam. Malu apabila kita sudah ketemu orang yang diberi Tuhan mata di dalam. Malu. Ada mata di luar, mata di dalam. Jangan dikira semua mata di luar aja. Banyak yang mata-mata di dalam, banyak. Mata-mata tapi di dalam. Bukan mata-mata yang di luar. Jasus daripada Allah Ta'ala. Ahli siasah, ahli sir, ahli sofat. Jadi kita ini berapa tahun sudah jadi tukang kisah, karena menganggap Quran itu kisah, hadis kisah, kitab ini kisah. Lalu caranya seperti berkisah aja. Ini aja nanang 13 tahun ayat tauhid, kita sudahkah khusus itu aja 13 tahun? Nah, padahal mengisahkan 13 tahun ayat ini, kita bang 13 tahun juga kan? Urusan tauhid itu apa belum 13 tahun? Berarti kada menurut sahabat, kalau kita memimpin pulang lawan anak buah 13 tahun juga memimpin urusan tauhid lawan anak atau kada? Berarti munnya kada menurut Nabi kita. Artinya lepas dari pimpinan Quran. Quran memimpin 13 tahun urusan itu. Tadu di urusan ini barang aja bukan 13 tahun. Artinya dilebihkan pembicaraan soal-soal tauhid dari soal-soal yang lain. Sudahkah kita seperti itu di rumah tangga kita? Kalau tidak, ada mengikut Nabi. Sangininya bang orang di rumah ini, sudahkah hobinya dibanyaki akan itu nah daripada nang ini? Apabila kata itu, berarti orang di rumah bukan seperti sahabat. Apabila bukan seperti Nabi, bukan seperti sahabat, itu bukan ahli sunnah jamaah. Kan itu. Kalau mau merista dengan mata yang di dalam, bukan mata ini, maka orang yang basarobi nafsi inilah yang insya Allah menjadi khairan jadinya. Uyubi nafsihi bukan uyubi ghairihi, uyubi nafsihi. Ibda binafsika, ibda binafsika, ibda binafsika, sudah itu. Faya ayyuhal mu'allimu ghairu halla li nafsika zat ta'lim, ibda binafsika. Enggak asu apa? Fanhaha an ghayha fa idzan tahat anha fa anta hakim. Sudahkah?